البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'dah. Ikhwani fid din, a'azzani wa a'azzakumullahu jami'an wa barakallahu fikum. Kita lanjutkan bacaan berikutnya terhadap kitab Syarah Silsilah Rasail yang disyarah oleh Asy-Syaikh Al-'Allamah Shalih Al-Fauzan asbahullah. Kita masih berada pada pembahasan nawaqidul Islam, pembatal-pembatal keislaman. Pada pertemuan yang telah lalu kita membahas pembatal keislaman yang keempat, yaitu orang yang meyakini bahwasannya selain petunjuk Nabi lebih sempurna daripada petunjuk Rasulullah SAW, atau hukum selain hukum Al-Quran dan Sunnah lebih indah, atau menyamakan sama hukum Al-Quran Sunnah dan hukum bikinan manusia, maka orang tersebut kafir. Bisa dipahami ya? Jadi undang-undang bikinan manusia walaupun dia sempurna menurut manusia, tapi tetap kurang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena undang-undang bikinan manusia itu bisa direvisi, bisa diedit, bisa dinegosiasi. Sudah tahu hukumannya mencuri dipotong tangannya, gara-gara disuap uang 50 juta enggak jadi dipotong. Itulah undang-undang bikinan manusia. Tapi kalau syariat tidak. Potong-potong, rajam-rajam, bunuh-bunuh. Itulah syariat Islam. Makanya kita enggak boleh meyakini ada hukum yang lebih indah, yang lebih sempurna daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Enggak ada. Al-Quran wa Sunnah, ketetapan hukum dari Al-Quran Sunnah itu paling sempurna. Paling sempurna dan paling mulia dan paling adil. Bisa dipahami ya? Naam. Sekarang kita hidup di mana? Di negara Republik Indonesia yang mereka berhukum dengan undang-undang bikinan manusia. Nah, walaupun demikian, kita hanya semampunya menghindar dari undang-undang bikinan manusia tadi. Tapi tetap punya keyakinan undang-undang ketetapan hukum yang paling baik, paling sempurna adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Harus kita yakini itu. Faham ya? Nah, karena undang-undang Republik Indonesia mereka menggunakan Undang-Undang Dasar 45, undang-undang bikinan manusia. Kenapa kok kita katakan kurang? Barakallahu fiik. Karena di dalam syariat Islam itu kalau orang mencuri dipotong tangannya. Tapi kalau undang-undang bikinan manusia penjara. Itu pun enggak mungkin langsung dipenjara. Kalau orangnya orang kaya, orang pejabat, punya pangkat, punya gelar, penjara tadi bisa dibeli. Seharusnya penjaranya seperti rakyat sipil yang biasa, dia dapat barakallahu fiik, penjara yang kelasnya VIP. Kelasnya tinggi, ada AC-nya, ada televisinya, ada kulkasnya, bayangkan itu. Itu pun masih bisa dinegosiasi lagi. Biar keluar denda 1 M. Dia orang kaya ngasih 1 M, enggak ada penjara. Bayangkan itu. Itu undang-undang bikinan manusia. Tapi kalau syariat Islam ini Masya Allah sempurna. Potong-potong, rajam-rajam, kisos-kisos. Itulah sempurnanya undang-undang Al-Quran dan As-Sunnah. Sekarang yang kelima, disimak baik-baik. Yang kelima, serius, fokus, barakallahu fiik, biar maksimal faedahnya. Qala al-Imam al-Mujaddid Asy-Syaikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahmatullah alaih, al-khamisu, yang kelima, matan bagian atas itu, man abghadha syai'an mimma ja'a bihi Rasul
sallallahu alaihi wasallam walau amila bihi kafar. Perhatikan yang kelima ini. Barang siapa, perhatikan Mas, barang siapa yang membenci sedikit saja dari apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW walaupun dia ngamalkannya, kafir. Ana artikan sekali lagi, man abghadha syai'an, barang siapa yang membenci sesuatu dari apa-apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW, walau amila bihi, walaupun dia ngamalkan, kafar, dia telah kafir. Paham belum? Kita ngamalkan amalan itu tapi benci. Ngamalkannya dengan kebencian itu loh. Sekarang jenggot. Syariat Islam wajib atau tidak? Wajib. Wah, jenggot itu enggak wajib, benci anak. Cuman karena terpaksa anak pelihara, nah hati-hati itu. Jadi dia melihara jenggot terpaksa. Benci dengan apa? Diiringi rasa kebencian. Tapi dia apa? Mengamalkannya, kafir. Kenapa kafir? Karena dia membenci syariat Allah gitu loh. Bisa dipahami? Nanti disebutkan nanti. Seperti misalkan manjangkan kumis, mencukur jenggot. Nah ya, nah barakallahu fiik. Nah, dalam keadaan apa barakallahu fiik? Dia tahu syariatnya seharusnya jenggot dipanjangkan. Tapi dia memanjangkannya, benci. Wah, enggak senang sebenarnya kami ini. Sebenarnya enggak suka, benci sekali. Sebenarnya kami ini pengennya jenggot dicukur katanya. Tapi karena terpaksa, malah terpaksa dia. Nah, ini ternyata apa barakallahu fiik, ancamannya kafir pelakunya. Makanya kalau mengamalkan syariat Allah dan Rasulnya, sami'na wa ta'na. Sami'na wa ta'na. Kami mendengar dan kami taat. Seberat apapun, sepahit apapun, datang dalil dari Al-Quran dan Sunnah, sami'na wa ta'na. Jangan pernah mencari pilihan yang lain yang sesuai dengan hawa nafsu kita, bahaya. Apa bahayanya? Kesesatan yang nyata. Allah telah berfirman dalam Al-Quran Karim, wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa man ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Ya kan? Dalam surat Al-Ahzab itu kan. Nah, artinya tidak selayaknya, tidak sepantasnya bagi seorang mukmin laki maupun wanita apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu perkara, ini halal haram, ini bid'ah, ini sunnah, ini syirik, ini tauhid, kemudian dia mencari pilihan yang lain. Mencari pilihan yang lain yang sesuai dengan hawa nafsunya, sesuai dengan keinginan dia. Itu enggak pantas. Kenapa enggak pantas? Karena kalau sudah datang dalam Al-Qur'an was sunnah, sami'na wa ta'na. Wa man ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Jadi kalau sudah datang syariat ini halal dan haram, sami'na wa ta'na, kita mengerjakannya dengan lapang dada. Jangan diiringi dengan kebencian. Lihat ini. Barang siapa yang membenci sedikit saja dari apa-apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW, walaupun dia mengamalkannya, kafar, maka sungguh dia telah kafir. Kita lihat syarahnya, disimak baik-baik barakallahu fiik, serius fokus. Qala asy-syekh Shalal Fauzan asbahullah, al-khamisu min nawaqidil Islam, yang kelima dari pembatal-pembatal keislaman, man abghadha syai'an mimma ja'a bihi Rasul. Barang siapa yang membenci sedikit daripada apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW, fa bughdhu ma ja'a bihi Rasul riddatun walau amila bihi. Lihat ini, maka membenci apa-apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW adalah kemurtadan. Lihat, membenci apa-apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW berupa syariat adalah riddah, kemurtadan. Walau amila bihi, walaupun orangnya ngamalkan. Ini enggak sembarangan loh ya. Orangnya ngamalkan, benar, ngamalkan, ngerjakan, tapi benci dia. Mengerjakannya tidak dengan lapang dada, dengan apa? Kebencian. Mafhum izan? Dengan kebencian. Jadi mengerjakannya bukan apa? Karena keikhlasan atau lapang dada, tapi dengan kebencian. Itu hati-hati ini. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, dzalika bi annahum karihu ma anzalallah fa ahbata a'malahum. Yang demikian itu dikarenakan mereka benci, karihu benci. Mereka benci dengan apa-apa yang Allah telah turunkan, fa ahbata a'malahum, yang akhirnya Allah telah hancurkan amalan-amalan mereka. Lihat, benci. Datang syariat isbal haram, dia malah apa? Motong celananya cingkrang tapi benci.
Wah, nggak suka anak. Sebenarnya anak pengennya isbal, banyak gaya, model-model baru. Jadi kami ini tidak isbal ini karena terpaksa. Sebenarnya benci, nah itu hati-hati. Terjatuh dalam kekufuran seperti itu. Faham ya? Ingat-ingat. Kita lihat di sini kata beliau, al-karahatu hiya al-bughdu. Karahah ini al-bughdu, kebencian. Hadza riddatun walau amila bihi. Disimak itu. Ini adalah kemurtadan walaupun dia mengamalkannya. Orang ini mengamalkan syariat tadi cuman benci. Mengamalkan tapi apa? Diiringi dengan kebencian. Fa innahu yakfur. Maka yang seperti ini bisa mengarahkan orang tadi pada kekufuran. Perhatikan ya. Bughduhu fil qalbi kufrun. Kebencian dia terhadap syariat tadi dalam hatinya adalah kufrun, kekufuran. Walau kana ya'malu bihi fil dhahir. Walaupun secara zahirnya dia mengamalkannya. Secara zahir dia mengamalkannya tapi benci hatinya. Ini adalah kekufuran. Sekarang gini, salat 5 waktu sudah ditetapkan waktu-waktunya. Dia salat tapi benci. Pengennya enggak salat pengennya. Cuman karena tertekan, terpaksa, gengsi, karena takut nanti dimarahin orang tuanya akhirnya salat. Dia benci benar dengan salat. Itu terjatuh dalam kekufuran. Walaupun dia salat. Walaupun dia salat. Oleh karena itu ketika melaksanakan syariat pastikan dengan lapang dada dan ikhlas. Faham itu syariat, sami'na wa ta'na, kerjakan. Jadi pahami insyaallah ya ini ya. Jadi kebencian tersebut barakallahu fiik menghantarkan kepada kekufuran wal iyad billah. Itu pembatal keislaman yang kelima. Sekarang kita ambil satu lagi yang keenam. Naik bagian atas itu qala al-imam al-mujaddid asy-syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimatullah alaih. Yang keenam ini kisahnya masyhur ma'rufah sering antum dengar. As-sadisu yang keenam, man istahza'a bi syai'in min ad-din rasul aw sawabillah aw iqabih kafar. Bismillah baik-baik ana artikan. Barang siapa yang istahza'a, mengolok-olok, mengejek, istahza itu mengolok-olok atau mengejek. Barang siapa yang mengolok-olok atau mengejek bisyai'in, sesuatu dari agama ar-rasul min dinir rasul, mengolok-olok atau mengejek sesuatu dari agama ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, aw sawabillah atau mengolok-olok atau mengejek pahala Allah, aw iqabih atau hukumannya, kafar. Maka sungguh dia telah kafir. Ana artikan sekali lagi, barang siapa yang mengolok-olok atau mengejek sesuatu daripada agama Rasul sallallahu alaihi wasallam atau pahala Allah atau hukuman Allah, maka sungguh dia telah kafir. Pahala Allah itu sedikit, hukumannya itu ringan, kecil, ngejek seperti itu. Agama Rasul itu agama yang kurang, agama yang tidak sempurna, ngejek atau tidak itu? Ngejek, walaupun itu bersendau gurau, walaupun bercanda, ancamannya kekufuran. Antum ingat enggak orang-orang padahal para sahabat waktu itu ketika pulang dari perang Tabuk, ya kan? Ketika pulang dari Ghazwat Tabuk, mereka cuma bercanda sendagura, mengatakan bahwasanya para sahabat itu mereka adalah orang-orang yang cuma peduli pada perutnya saja, dan Rasulullah dan para sahabatnya itu kalau ketemu musuh takut. Itu cuma bercanda itu loh, bercanda. Akhirnya karena bercanda tadi, karena itu termasuk ngolok-olok, mengejek agama Allah, mengejek Rasulullah SAW. Apa kata Allah Ta'ala? Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Perhatikan itu ayat yang mulia tersebut. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Katakanlah, apakah dengan nama Allah dan Rasulnya dan ayatnya kalian mengolok-olok, ngejek? La ta'tadiru, kalian enggak usah minta maaf lagi, enggak ada maaf lagi. Qad kafartum ba'da imanikum, kalian dah kafir yang sebelumnya kalian beriman. Bayangkan itu. Awal mulanya apa? Wala in sa'altahum, kalau kalian bertanya kepada mereka, la yaqulunna, niscaya mereka akan mengatakan innama kunna nakhudhu wa nal'ab. Kami itu cuman bersendau gurau, canda saja. Bayangkan, awal mulanya canda, guyon, sendau gurau. Akhirnya apa? Ternyata karena candanya itu ngawur, sembarangan, mengejek-ejek Allah dan Rasulnya dan ayatnya. Apa kata Allah Ta'ala? La ta'tadiru qad kafartum
ba'da imanikum. Kalian jangan minta maaf lagi. Kalian itu sudah terjatuh dalam kekufuran yang sebelumnya kalian pernah beriman. Bayangkan itu. Sebabnya karena mengolok-olok, mengejek-ejek. Mengejek, mengolok-olok atau mengejek syariat Allah, mengejek nama Al-Qur'an, mengejek As-Sunnah, hati-hati. Paham ya? Contoh yang lain yang paling mudah. Sekarang pakai siwak itu sunnah, pakai siwak ya. Kalau belum mampu, ya enggak masalah. Tapi kalau ngolok-olok mengejek, wah siwak itu cuma kayak kayu biasa kok. Diinjak-injak pun enggak masalah. Itu bukan sunnah. Nah, ngejek atau tidak? Ngejek itu termasuk bentuk pembatal keislaman. Walaupun canda. Ana cuma guyon, cuma canda, cuma sendaguro, hati-hati. Sendaguro, bercanda, guyon, itu kalau sudah mengejek Allah dan Rasulnya dan ayat-ayatnya dan syariat Allah, terjatuh dalam kekufuran. Kita baca syarahnya biar tambah jelas. Qala, simak ya, Asy-Syaikh Shalal Fauzan asbahullah, as-sadisu min anwa'ir riddah, yang keenam daripada jenis-jenis kemurtadan, nawaqidul Islam, al-istihza'u bima anzalallah, mengolok-olok, mengejek apa-apa yang Allah telah turunkan. Istihza' itu mengolok-olok atau mengejek. Au bisyai'in, atau mengolok-olok, mengejek sesuatu mimma ja'a bihi Rasul, yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Walau kana minas sunan wal mustahabbat, walaupun itu termasuk bagian dari perkara sunnah atau perkara yang mustahab. Kalaupun perkara sunnah mustahab dia ngolok-olok, ngejek, hati-hati. Kasiwak, seperti makan siwak. Makan siwak itu enggak sunnah. Siwak itu cuma kayak kayu biasa, itu diinjak-injak, dibakar pun enggak masalah, katanya. Ngejek-ngejek seperti itu, hati-hati. Wa qasus syarib, atau mencukur kumis. Nyukur kumis itu enggak sunnah. Cuma amalan biasa, ngejek, ngolok-olok seperti itu, hati-hati. Wa akhni syar' ibad, perhatikan. Dan mengambil barakallahu fiik, bulu ketiak atau rambut ketiak. Wa taqlimil adzafir, atau motong kuku. Ngejek, motong kuku enggak sunnah, panjangkan aja malah ngetren katanya. Biar viral katanya. Panjangkan nanti kan kayak tukang sihir katanya. Panjangkan nanti kan saya ceker ayam. Wah, ngetren, banyak gaya. Nah, ngolok-olok seperti itu walaupun canda, hati-hati. Walaupun canda nih, lihat ini. Termasuk kemurtadan, canda padahal. Hanya bersendagura, bercanda, tapi ngolok-olok itu loh. Faham ya? Amalan sunnah jangan pernah diolok-olok. Jangan pernah ngejek walaupun bercanda. Nanti ayatnya dihafalkan, nanti ayatnya. Idza stahza'a bihi sara kafiran. Lihat ini. Kalau orang tadi mengolok-olok dengan amalan sunnah tadi, kafir. Motong kuku itu enggak sunnah kok. Nyabut bulu ketiak itu enggak sunnah. Cukur kumis juga enggak sunnah, siwak juga enggak sunnah. Kemudian setelah dikatakan itu, hati-hati ya akhi. Ini ucapan bahaya nih. Anak cuma canda kok. Cuma guyon. Cuman sendagura. Boleh atau enggak seperti itu? Enggak boleh, hati-hati. Terjatuh dalam kekufuran. Lihat ini. Ad-dalil ala dzalik qauluhu ta'ala, dalil yang menunjukkan kekufuran tersebut adalah perkataan Allah Ta'ala. Nah, ini yang antum hafalkan. Wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudhu wa nal'ab. Jika kamu bertanya kepada mereka, niscaya mereka akan menjawab, kami hanya nakhud, bersendagurau, nal'ab, bermain-main. Lihat ini. Cuman sendagurau, bermain-main, walaupun enggak serius. Bagaimana kalau serius? Tidak serius, tanda sendagurau aja udah kafir, apalagi kalau serius. Sungguh-sungguh, lihat ini. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. 3 garis ayat itu ya. Kalau mungkin kan dihafal, sering muncul soalnya itu. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Katakanlah, apakah dengan nama Allah dan ayat-ayatnya dan Rasulnya kalian mengolok-olok? Tastahzi'un, mengolok-olok. La ta'tadiru, kalian jangan minta maaf lagi, jangan minta udzur lagi. Qad kafartum ba'da imanikum, sungguh kalian telah kafir setelah kalian sebelumnya beriman. Lihat ini. Ini padahal enggak serius loh, canda loh ya, canda, guyon, sendagurau. Apalagi kalau serius. Bisa dipahami? Yang canda sendagurau aja, ngolok-olok agama Allah, kafir. Apalagi yang serius sengaja gitu loh. Paham ya? Nah, Allah musta'an seperti itu. Agama Allah itu agama yang kurang, agama enggak sempurna. Sengaja seperti itu.
Falladhi yastahzi bi syai'in mimma ja'a bi Rasul fardhan aw wajiban aw sunnatan istima' itu fa innahu yakunu murtaddan an dinil Islam. Digaris itu Mas. Maka orang yang mengolok-olok sesuatu daripada apa yang dibawa oleh Rasul fardhon, baik itu perkara yang wajib aw wajiban, perkara yang wajib, fardhon perkara yang sama, fardhon aw wajiban aw sunnatan atau perkara sunnah, fa innahu yakunu murtaddan an dinil Islam. Maka orang tersebut adalah orang yang murtad, orang yang murtad keluar dari agama Islam. Murtad keluar dari agama Islam. Kenapa? Karena dia mengolok-olok daripada apa? Perkara yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mafhum? Ini perlu dikondisikan ini. Jadi mengolok-olok, mengejek dalam keadaan sendagura canda aja bisa terjatuh dalam kekufuran. Bagaimana kalau sengaja? Jadi paham enggak? Bagaimana kalau sengaja mengatakan agama Islam ini agama belum sempurna? Kita ini masih berada di zaman fatrah. Jadi enggak wajib sholat, enggak wajib puasa. Yang mau puasa silakan, sholat silakan, sampai nanti akhir zaman keluar Imam Mahdi katanya. Allahul musta'an. Kita ambil dikit lagi. Ma balukum billadhi yaqul i'fa'ul lihyah wa hafuz syarib wa akhdhul abad wa khuzul barajim hadhi qusur. Nah, ini parah lagi nih. Bagaimana pendapat kalian billadhi dengan orang yang yaqul mengatakan, ma balukum itu pendapat. Bagaimana pendapat kalian billadhi dengan orang yaqul yang mengatakan i'fa'ul lihyah, memanjangkan jenggot, wa hafuz syarib, mencukur kumis, wa akhdul abad, mencabut bulu ketiak, wa khuzul barajim, dan juga apa? Mencuci persendian. Hadhi qusur, ini perkara kulit. Itu perkara kulit, perkara cabang, enggak termasuk inti. Jadi enggak diperlukan katanya. Jadi mereka membagi antara kulit dengan apa? Inti. Jadi seperti ini, perkara seperti ini dikatakan kulit. Tahu kulit? Antum kalau jeruk, buah jeruk ada kulitnya kan? Nah, kulitnya dibuang, intinya dalam itu. Nah, ini bukan perkara inti. Intinya ibadah. Salat, zakat, puasa, haji, syahadat, dah itu intinya. Kalau perkara-perkara seperti ini dibilang kulitnya. Kulit itu sampah itu istilahnya. Allah musta'an. Kusur itu kulit artinya. Jadi mereka menganggap itu adalah perkara-perkara yang hanya kulit, hanya perkara yang cabang itu istilahnya. Allah musta'an. Hada wal istihza' binillah. Inilah yang namanya istihza' bidinillah, mengolok-olok agama Allah. Allah musta'an. Idza qalu hadha syai' walau kanu hum ya'malunahu. Penting ini. Apabila mereka mengucapkan sesuatu ini dalam keadaan mereka melaksanakannya, mengucapkan tapi melaksanakan juga, ngejek-ngejek, ngolok-olok tapi ngerjakan juga, fa innahum yartadduna 'anid din. Lihat ini. Sesungguhnya mereka telah murtad dari agama Islam. Keluar dari agama Islam, wal iyad billah. Li'anna hadza tanaqqusun lima ja'a bihi Rasul. Dikarenakan perbuatan ini merupakan tanaqus. Apa tanaqus? Apa tanaqus? Merupakan perbuatan tanaqus. Apa tanaqus? Merendahkan atau mengurangi terhadap apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Mengolok-olok, mengejek. Tanaqus itu merendahkan, mengurangi apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Jadi mengatakan kurang, enggak sempurna gitu loh. Fal wajib ta'dhimu sunnatir Rasul. Yang wajib adalah mengagungkan sunnah Rasulullah SAW, wahtiramuha, dan juga menghormatinya. Wa hatta law anna al-insan waqa'a fi syai'in minal mukhalafah li hawa fi nafsi. Bahkan kata beliau, hingga kalau seandainya ada seorang waqa'a fi syai'in, yang terjatuh dalam sesuatu minal mukhalafah, berupa penyelisihan, li hawa, dikarenakan hawa nafsu, hawa fi nafsi, hawa nafsu, fa innahu yahtarim, maka sungguhnya dia seharusnya memuliakan. Yahtarim itu memuliakan, menghormati sunnah Rasul, menghormati sunnah Rasulullah SAW. Jangan mengejek sunnah Rasulullah SAW. Wa yahtarim, dan menghormati as-sunana, sunnah-sunnah yang ada. Wa yahtarim ala hadis, dan juga menghormati hadis-hadis yang ada. Wa la yaqul hadhi qusur, dan jangan mengatakan ini cuman kulitnya. Agama itu ada kulitnya, ada intinya, ada buahnya kata mereka. Kulitnya dibuang, buahnya diambil. Jadi kalau amalan-amalan seperti ini, nyukur kumis, manjangan jenggot, mencabut apa? Nah, barakallahu fiik, bulu ketiak, kemudian motong kuku, katanya ini perkara kulit. Perkara apa? Sampingan, perkara
cabang. Ini termasuk bentuk mengolok-olok agama ini. Paham ya? Terus bagaimana solusinya? Kita katakan itu amalan sunnah, semoga Allah mudahkan untuk mengamalkan sunnah tersebut. Caranya gitu. Adapun mengolok-olok jangan, walaupun bercanda atau bersendau gurau, karena ancamannya apa? Kekufuran, ya kan? Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Apakah dengan nama Allah dan Rasulnya dan ayat-ayatnya kalian mengolok-olok, mengejek? Jangan kalian minta maaf lagi. Kalian telah terjatuh dalam kekufuran yang mana kalian apa? Semula berada di atas keimanan. Mengejek, mengolok-olok karena sendagura, karena bercanda aja terjatuh dalam kekufuran, apalagi kalau sengaja. Mafhum? Allahumma sallim sallim nasallahu as-salamata wal afiyah walhamdulillahirabbil alamin.